warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Nur Herdiatna dengan NIM 12320800077 dari kelas 5B. Di sini saya akan membacakan review jurnal artikel yang telah saya buat. Nah, pada jurnal artikel pertama berjudul A Systematic Review of a Green and Sustainable Chemistry Training Research with Pedagogical Content Knowledge, Framework, Current, Trends, and Future Directions. Penulisnya itu Sefgi Aidin Gunbatar et al. Nama jurnal itu Chemistry Education Research and Practice. Pada jurnal kedua, jurnal artikelnya itu Project Based Learning, Orientasi Workshop Based and Local Wisdom and Green Chemistry. Penulisnya itu Fahri Hakim. Nama jurnalnya itu Journal of Educational Chemistry. Pada jurnal ketiga itu judulnya Developing Green Chemistry Educational Reflects by Exploring the Pedagogical Content, Knowledge of Secondary and Pre-Secondary School Teacher. Penulisnya itu Philip Nahli et al. Chemistry. Nama jurnalnya itu Education, Research, and Practice. Lalu ada masalah pokok. Pada jurnal pertama itu, riset GSC, Green and Sustainable Chemistry di tingkat perguruan tinggi belum terkoordinasi, tidak merata atau disiplin, kurang menekankan penilaian dan belum memanfaatkan strategi pedagogis yang sesuai. Banyak pelatihan tidak memasukkan miskonsepsi siswa, tidak menggunakan asesmen alternatif, dan kurang mengintegrasi SDGs. Jurnal artikel 2, mahasiswa masih pasif, kurang kritis, dan pembelajaran masih didominasi ceramah. LKS yang ada belum mendorong proses sains dan tidak mengaitkan materi asam basa dengan konteks lokal maupun prinsip kimia hijau. Pada jurnal ketiga itu, guru K12 masih kesulitan menerjemahkan 12 prinsip gizi industri ke versi yang cocok untuk level sekolah. Minim paduan pedagogis, kurang sumber daya, dan belum ada definisi operasional Green Chemistry Education untuk kelas. Lalu ada mengapa penting diteliti. Pada jurnal pertama itu karena dunia menghadapi isu keberlanjutan, PCK diperlukan agar pelatihan GSC menjadi terarah. Kajian ini memetakan kekuatan dan kelemahan GSC untuk memperbaiki kurikulum kimia berkelanjutan. Pada jurnal artikel kedua, pembelajaran kimia perlu bermakna dan dekat dengan kehidupan lokal. Integrasi kearifan lokal dengan GC akan membangun kepedulian lingkungan dan meningkatkan keterampilan proses sains calon guru kimia. Pada jurnal ketiga itu, jika green chemistry ingin diterapkan sejak sekolah dasar menengah, guru harus memiliki PCK yang matang. Penelitian ini penting untuk menyediakan bahasa, prinsip, dan kerangka kerja yang mudah dipraktikkan. Tujuan penelitian pada jurnal pertama itu menganalisis 49 penelitian GSCE jadi 2000 sampai 2024 berdasarkan lensa PCK untuk memetakan tren, kelemahan, dan arah pengembangan GSC masa depan yang terhadap keterampilan proses sains mahasiswa. Pada jurnal artikel kedua itu mengembangkan dan menguji kelayakan LKS berbasis PJBL kearifan lokal berwawasan kimia hijau setelah mengukur peningkatan terhadap keterampilan proses sains mahasiswa. Pada jurnal ketiga menggali bagaimana guru K12 membangun pemahaman pedagogis tentang green chemistry dan menyusun prinsip green chemistry education berbasis PCK. Lalu ada kerangka teoritik. Pada jurnal pertama itu berbasis teori political content knowledge, prinsip 12 green chemistry, Wasta and Warner, dan SDGs. Fokus pada 5 komponen PCK, orientasi, kurikulum siswa, strategi, dan asesmen. Pada jurnal kedua itu menggunakan teori PJBL kontekstivisme, pembelajaran kontekstual, dan prinsip GC, berangkat dari kebutuhan pembelajaran abad 21, kreativitas, dan keterampilan proses sains. Pada jurnal ketiga yaitu menggunakan teori PCK Sulman, Kores, and Poppers, serta 12 prinsip GC yang diterjemahkan menjadi nilai pendidikan untuk level sekolah. Lalu ada subjek, metode, dan prosedur. Nah, pada jurnal pertama itu metodenya sistem review. Sumbernya itu artikel dari Web of Science dan ERIC, analisis berdasarkan kategori subdisiplin, strategi asesmen dan PCK. Pada jurnal kedua itu subjeknya 60 mahasiswa pendidikan kimia UIN Warisongo, metodenya tuh R&D, modelnya 4 dimensi tanpa dismen. Prosedurnya itu define, design, develop, uji kecil, uji besar. Pada jurnal ketiga itu subjek guru K12 dari program Beyond Benny, metode analisis wawancara, observasi kelas, studi kasus, lalu menyusun Kores and Poppers. Lalu ada jenis instrumen.
pada jurnal pertama itu instrumennya lembar kategorisasi PCK, tabel analisis kurikulum, strategi asesmen, analisis coding, tematik. Pada jurnal tingkat keduanya itu instrumennya validasi ahli, lembar penilaian, lembar observasi, keterampilan proses sains, prioritas dan proses. Pada artikel ketiga itu instrumennya terasi, pewawancara, observasi, dokumentasi praktik guru, Korea and Papers. Lalu ada analisis data. Pada jurnal pertama itu analisis isi berbasis PCK, kategorisasi subdisiplin, strategi prinsip GC atau SDGs, asesmen dan konteks pelatihan. Pada jurnal kedua, analisis kuantitatif, skor validitas, endgame, perbandingan prioritas post observasi performa. Pada jurnal ketiganya itu analisis kualitatif tematik, merumuskan definisi operasional GCE dan prinsip-prinsip pembelajaran GC untuk sekolah. Lalu ada temuan dan kesimpulan. Pada jurnal pertama itu, organik chemistry paling dominan, aspek learner dan asesmen diabaikan, banyak pelatihan tidak menekankan miskonsepsi, laboratorium banyak dipakai tapi strategi PCK belum kuat, diperlukan asesmen alternatif, rubik, peta, dan konsep. Jurnal artikel kedua itu LKS dia sangat pilot, 86,53%, keterampilan proses sains meningkat, endgame 58%, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan ramah lingkungan. Pada jurnal ketiga itu, guru mampu mengadaptasi 12 prinsip GC ke level sekolah, PCK guru meningkat melalui Korean Papers, kerangka GCE ke-12 berhasil dirumuskan. Lalu ada manfaat penelitian. Pada jurnal pertama itu memberikan peta lengkap penelitian GSC untuk merancang pelatihan guru, kurikulum, asesmen, dan strategi pembelajaran yang lebih kuat. Pada jurnal kedua itu, memberikan contoh konkret pengembangan LKS berbasis PJBL yang mengintegrasi kearifan lokal dan prinsip GC cocok sebagai mode pembelajaran ramah lingkungan. Pada jurnal ketiga itu menyediakan kerangka pedagogis untuk guru sekolah sehingga green chemistry bisa diajarkan sejak dasar dan dengan cara yang aman, tepat, dan bermakna. Lalu ada research gap-nya. Pada artikel pertama itu belum ada penelitian yang mengembangkan strategi pembelajaran dan evaluasi yang mengukur keterampilan, sikap, dan pemahaman konseptual secara terpadu. Belum jelas bagaimana PCK framework diterapkan langsung dalam desain pembelajaran GSC di konteks nyata, kelas atau kampus. Pada jurnal keduanya itu belum ada penerapan lintas konteks, sekolah, menengah, atau daerah lain. Belum mengintegrasi PCK framework dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Belum mengevaluasi aspek sikap ekologis dan keberlanjutan jangka panjang. Pada jurnal ketiganya itu masih kurang penelitian yang mengembangkan model pelatihan guru atau calon guru untuk menguatkan PCK dalam konteks chemistry. Belum ada model konkret yang menjembatani teori PCK dan praktik pembelajaran kimia hijau di kelas. Permasalahan yang ditemukan bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran, misalnya LKPD berbasis PJBL yang mengintegrasi prinsip Green chemistry dan kerangka periodikal contextual knowledge PCK sehingga layak digunakan pada konteks pembelajaran kimia di perguruan tinggi atau sekolah. Bagaimana efektivitas perangkat pembelajaran berbasis Green chemistry dan PCK tersebut dalam meningkatkan keterampilan, sikap, dan pemahaman konseptual mahasiswa atau siswa secara terpadu. Adapun rencana judulnya mengembangkan LKPD Project Based Learning, Green Chemistry, dan kearifan lokal untuk meningkatkan keterampilan proses sains pendidikan kimia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.